Teman-teman, kalau kemarin Pichel sudah ngasih video review monitor dengan luas yang 24 inci, maka kali ini Pichel mau nunjukin lagi sebuah review untuk monitor, tapi dengan bentang layar yang lebih lebar, yaitu 27 inci, dan juga datang dari brand Acer. Nah, pertanyaannya apakah monitor ini yang monitor teman-teman sedang cari? Yang penting teman-teman silahkan aja simak video ini sampai habis, supaya teman-teman bisa ketemu deh gimana jawabannya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan kembali nge-review sebuah monitor dari Acer yang memiliki nama lengkap Acer Monitor EK271G. Dan seperti biasa, Pichel nanti akan memberikan informasi seakurat mungkin mengenai monitor ini sesuai dengan spek sheet yang Pichel dapatkan dan ditambah juga dengan hasil testing dan juga pendapat pribadi Pichel setelah menggunakan monitor ini selama beberapa waktu. Dan tanpa berlama-lama lagi, mending langsung kita akan mulai aja deh videonya. Nah, di bagian desain, maka monitor ini datang dengan tampilan yang terbilang low profile serta juga simple dan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu base, neck, ataupun tiang penyangga serta display layarnya itu sendiri. Dan untuk dimensinya sendiri, maka monitor ini memiliki tinggi 36,3 cm tanpa stand ataupun 46,8 cm dengan stand. Sementara untuk lebarnya ini berada di sekitar 61,2 cm dan ketebalannya adalah 4,5 cm tanpa stand ataupun juga 20 cm dengan standnya. Sementara untuk bobotnya sendiri, monitor ini memiliki berat sekitar 3 kg tanpa stand, ataupun juga 3,4 kg kalau kita tambahin dengan standnya. Nah, untuk detail desainnya sendiri, maka kita akan mulai dulu nih dari bagian base-nya. Dimana bentuk base-nya ini sendiri sebenarnya kotak gitu aja. Tapi sudut-sudutnya dibuat lebih melengkung, jadi lebih terkesan agak profesional. Jadi pasti akan cocok-cocok aja nih kalau kita tempatkan di meja kerja teman-teman sekalian. Cuma sayangnya material base ini hanya terbuat dari plastik dan tidak ada lempengan logam sebagai fondasi base-nya. Tapi meskipun begitu, walaupun kita tes, ini base-nya masih bisa lah menahan akan bobot monitornya dengan stabil. Bahkan kalau meja tempat monitornya juga nggak terlalu kokoh, ini harusnya masih aman. Dan secara tampilan pun bentuk base ini jauh dari kata agresif, jadinya kayak agak kurang cocok kalau disandingkan dengan gaming gear teman-teman sekalian yang kayak tajem, tang gitu kan, kayak gaming banget gitu kan. Nah, contohnya kayak gaming monitor Acer VG240Y gitu deh. Ini cocok buat setup gaming gitu. Sementara kalau ini tuh lebih karena yang kayak pro gimana gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang penasaran buat ngeliat yang video monitor yang tadi, bisa lihat di sini aja deh. Tapi memang monitor gaming yang Acer Nitro XV242Y itu base-nya memang malahan bulat gitu. Jadi coba teman-teman juga lihat di sini deh. Jadi memang Acer agak unik sih dia. Nah, next di bagian neck ataupun juga stand-nya, ini bentuknya juga biasa aja. Cuma lurus aja begitu. Dan materialnya pun juga cuma dari plastik. Sama kayak bagian base-nya tadi. Tapi meskipun tampilannya sederhana, stand ini juga sudah mendukung akan tilt adjustment. Jadi layar monitornya bisa dimiringkan dari 5 derajat ke depan sampai 20 derajat ke bagian belakang, supaya sudut pandangnya tuh tetap nyaman meskipun dipakai dalam waktu lama. Nah, tapi ini yang bikin beda dari motor ini yang selama Pichel review, ini adalah mekanismenya, di mana mekanisme penyambung ke bagian standnya itu cuma berbentuk klip dan bukan skrup begitu. Sementara kalau ke bagian displaynya, joinernya tuh juga menggunakan mekanisme klip yang super simple. Karena kalau di monitor yang kemarin Pichel bilangnya cuma pakai tangan kosong, di monitor ini lebih gokil. Pichel cuma butuh 1 jari buat ngelepas klip pengunci di stand monitornya. Jadi ini super improvement banget. Soalnya Pichel inget banget dulu sempat kesusahan buat ngelepas pasang stand monitor-monitornya Acer. Tapi yang ini nggak sama sekali. Good job ya Acer, seriusan deh beneran. Lalu part terakhir adalah bagian display panelnya, di mana pada sisi depan monitornya ini polos-polos aja dan sudah mengusung akan konsep yang namanya design zero frame. Jadi bezel bagian atas, kiri, dan juga kanannya terlihat sangat tipis, meskipun sebenarnya masih ada juga black bar setebal 0,5 cm di tepi-tepi layarnya. Sementara bezel bawahnya hanya setebal 1 cm yang dihiasi dengan logo Acer di bagian tengahnya. Pindah ke bagian belakang, maka tampilannya justru lebih rame dari sisi depannya. Mulai dari bagian atas terdapat logo Acer yang dicetak besar dengan warna abu-abu gelap, area VESA mount berukuran 100 x 100 mm, lengkap dengan lubang baut-bautnya pada area tengah, cerukan kecil di mana tempat jadinya kumpulan dari I/O port, dan ada juga satu joystick kecil yang berfungsi sebagai navigasi untuk menu on-screen display-nya. Nah, kalau kita fokus sedikit untuk I/O port-nya, maka yang disediakan di monitor ini hanya terdapat 1 buah power port, 1 port Full HDMI 1.4, dan juga di support. To be honest, Pichel bisa bilang ini tergolong sedikit ya portnya. Ya, tapi walaupun sedikit, port-portnya ini masih tergolong esensial. Dan memang pas Pichel sambungkan monitor ini ke laptop dengan yang biasa Pichel gunakan menggunakan HDMI port, maka refreshernya sudah bisa langsung terbaca hingga 120 Hz. Jadi ya nggak ada masalah juga sebenarnya.
Nah, untuk spesifikasi lengkapnya, maka monitor ini mempergunakan layar IPS panel dengan matte finish berukuran 27 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 120 Hz yang bisa teman-teman dapatkan via port HDMI pada monitor ini. Panel sendiri sudah diproduksi oleh Acer Technology dengan kode produksi EK271G. Nah, secara spesifikasi di atas kertas, maka panel ini tuh punya akurasi warna hingga 99% sRGB dengan native contrast rasio sebesar 1500/1, serta response time di angka 1 ms gray to gray dan juga 1 ms VRB. Brightness levelnya pun juga ada di angka 250 nits dan panelnya ini juga mampu mendukung color depth 8 bit yang mampu menghasilkan warna hingga 16,7 juta warna. Dan buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan istilah VRB, maka VRB sendiri adalah teknologi dari Acer yang bekerja seperti backlight strobing buat bikin gerakan cepat di layar jadi kelihatan lebih tajam dan juga minim blur. Selain itu, monitor ini juga sudah mendukung beberapa fitur yang bisa dibilang lumayan komplit buat di kelasnya. Pertama, mulai dari Adaptive Sync yang bikin tampilan visual jadi lebih bebas steering, ada juga teknologi flickerless, blue light shield, comfy view, sampai juga low dimming yang semuanya bekerja buat menjaga kenyamanan mata saat kita pakai dalam durasi yang panjang. Nah, tapi dibalik dari itu semua, maka untuk melihat color gamut sebenarnya dan juga performa dari monitor ini, Pichal coba cek dan juga kalibrasi display monitornya dengan X-Rite Display Plus. Dan pada saat pengetesan, Pichal mendapatkan settingan optimalnya ada di 100% brightness level dengan 56% contrast level. Dan pada settingan ini, gamut coveragenya ada di 99,9% sRGB, 77,5% Adobe RGB, dan 85,6% DCI-P3. Sementara gamut volumenya mencapai 120,8% sRGB, 83,2% Adobe RGB, dan juga 86,5% DCI-P3. Sementara untuk brightness-nya sendiri ada di angka 347 nits. Nah, setelah itu Pichal coba reset settingan monitornya supaya kembali ke settingan pabriknya. Dan Pichal coba tes kembali dengan X-Rite Display Plus. Dan pada settingan ini, gamut coveragenya ada di angka 99,9% sRGB. Sementara untuk Adobe RGB ada 75,4% dan 83,4% DCI-P3. Sementara gamut volumenya mencapai 117,8% sRGB, 81,1% Adobe RGB, dan 83,5% DCI-P3. Sementara untuk brightness-nya sendiri ada di 337,3 nits. Nah, arti dari angka-angka itu apa? Ya, jadi artinya secara default monitor ini memang secara tampilan harusnya bisa lebih optimal. Terutama kalau kita pakai buat kebutuhan color grading yang lebih presisi, ini menurut Pichal masih ada ruang. Dan untungnya setelah dikalibrasi memang color gamutnya jadi bisa keluar dengan jauh lebih maksimal. Meskipun begitu, untuk teman-teman yang mengandalkan akurasi warna langsung dari settingan pabrik, maka performanya mungkin agak sedikit meleset dari ekspektasi. Soalnya selisih antara gamut coveragenya dan juga volumenya ini tergolong agak sedikit jauh. Terutama untuk yang di volume Adobe RGB dan juga DCI-P3. Yang memang menunjukkan kalau warna-warna tertentu jadi tampilannya tuh lebih oversaturated. Ditambah lagi, brightness yang di mode default juga terukur lebih rendah dari potensi maksimum di panelnya, yang ternyata bisa menembus sampai 347 nits saat kita kalibrasi. Meskipun di specsheetnya cuma ditulis 250 nits loh. Tapi memang secara keseluruhan performa color gamutnya ini tetap mengesankan, terutama di kelas harga segini. Karena setelah dikalibrasi, sRGB coveragenya juga tembus 99,9% dan juga volumenya sampai 120,8%. Yang artinya spektrum warnanya sudah sangat luas dan siap dipergunakan terutama buat konten visual yang lebih serius. Apalagi kalau kita yang memang mengandalkan cuma di sRGB doang. Dan juga pada waktu Pichal tes menggunakan UFO test ya terkait dengan refresh rate-nya, maka refresh rate-nya tetap terbaca 120 Hz dengan frame rate juga di 120 fps. Dan waktu kita coba lihat dengan kasat mata, maka trail-trail pada UFO-nya tuh memang masih kelihatan. Tapi dengan jarak yang memang sudah lumayan mepet dari objek aslinya. Yang artinya memang performa panelnya dalam respons gerakan cepat sebenarnya tergolong cukup responsif. Terutama buat kelas refresh rate 120 Hz. Memang ini belum sebersih dari panel-panel gaming high-end, tapi ini tetap motion clarity-nya sudah jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan monitor yang kayak 100 Hz atau bahkan yang 60 Hz, 90 Hz gitu ya. Nah, di balik itu semua, kalau untuk urusan power, maka monitor yang digunakan ini tuh dilengkapi dengan external adaptor dengan output daya 12 volt 3 ampere atau setara dengan daya 36 watt. Dan waktu kita coba uji untuk konsumsi dayanya, maka monitor ini tuh bisa menggunakan daya listrik rata-rata 21 watt dengan power maksimum di 48 watt pada peak performance-nya. Sementara pada mode sleep, monitornya juga tetap masih menarik daya sebanyak 0,5 watt dan juga 0,3 watt pada saat kondisi off. Jadi seperti biasa, untuk kita menghemat energi, langsung aja cabut colokan listrik ataupun matiin switch-nya. Kalau memang kita tuh nggak pakai daya ataupun monitor ini sama sekali. Karena walaupun kita cuma tekan tombol off di monitor, ya, tapi dia tetap makan daya 0,3 watt, ya, seperti kata pepatah.
sedikit demi sedikit lama-lama jadi Lamborghini, ya kan? Jadi stay hemat listrik guys, kan lumayan. Gara-gara mungkin kita matiin monitor ini mungkin bisa terbeli, ya kan? Lamborghini, ya kan? Kalau kata Timothy Ronald, ayo jangan tidur siang. Emang kamu bayi kamu tidur siang kamu, ya? Kamu bayi kamu. Overall, menurut pribadi Pichel, Acer Monitor EK271G ini adalah monitor kelas entry level yang nyerempet-nyerempet semi premium yang bisa teman-teman pertimbangkan lah, terutama buat kita yang butuh akan kebutuhan desain yang nggak terlalu serius-serius amat, kerja harian yang berhubungan dengan visual, sampai mungkin main game dengan ya casual yang butuh layar besar dengan warna yang luas dan juga refresh rate yang nggak terlalu rendah. Karena secara desain tampilannya simple dan juga bersih. Layarnya pun juga sudah pakai panel IPS dengan color gamut yang luas dan juga refresh rate-nya support hingga 120 Hz yang bikin gerakan di layar terasa jauh lebih halus dibandingkan dengan monitor standar. Ya memang walaupun dari segi akurasi warnanya memang lebih optimal kalau kita bisa kalibrasi dulu, dan performa responsnya pun juga belum secepat monitor gaming kelas atas yang mungkin menawarkan di 200-240 Hz. Tapi kalau kita mungkin coba lihat dari harganya ya, ini monitor cuma dibanderol di harga 1,5 jutaan aja. Mau kita beli di situs resmi Acer Indonesia maupun di online shop resmi mereka yang lain, monitor ini menurut Pichel worth the money banget. Karena 1,5 juta kita udah bisa dapat monitor ukuran begini, 27 inci ya. Ini menurut Pichel udah solid banget lah. Terutama buat kita yang mungkin mau naik kelas dari 24 inch ataupun mungkin masih ada yang 19 inci mungkin, nggak tahu. Ataupun mungkin juga bisa buat jadiin pairing buat laptop gitu. Apalagi Acer juga kasih perlindungan ekstra lewat garansi 3 tahun buat spare part, dan juga 3 tahun buat servis, dan juga 3 tahun untuk panel, dan bahkan 1 tahun accidental damage protection. Jadi dari segi after sales, monitor ini juga terasa lebih aman dan layak banget buat dijadikan pilihan. Daripada teman-teman beli brand yang nggak jelas gitu ya kan, terus kalau rusak, bingung perbaikinnya, udah mending yang pasti-pasti aja lah. Dan nanti kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan seperti biasa, kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe, oke? Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tapi bener-bener 27 inci ya kan, 27 inci, bayangin dapat Full HD 120 Hz ya kan, daripada ya monitor 24 inci gitu kan, kecilan ya, kalau apalagi kalau kita udah mata yang tua begini kayak.